hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Mari kita melakukan pujian sekali lagi. Kita sudah Kebaikan-Mu
kasih-Mu menyangatkan, sungguh aja Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam dunia yang gelap, dalam masa mencekam, ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku. Ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan renungan pada malam ini. Ini sebagai renungan kita pada malam ini, mari kita membuka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, berdasarkan teks ini saya membawa tema rencana Tuhan versus rencana manusia. Saya tahu setiap kita di sini pasti dan sedang merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi terkadang rencana kita berlawanan dengan rencana Tuhan ataupun tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Sebelum saya menguraikan lebih dalam, saya ingin menceritakan sedikit tentang latar belakang teks ini. Yeremia pasal 29 ini ditulis semasa pembuangan bangsa Israel ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi, setelah penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar. Yeremia menulis surat ini kepada bangsa Israel yang merasa putus asa dan kehilangan harapan untuk berjuang mempertahankan identiti mereka sebagai umat Allah. Oleh itu, Yeremia menulis surat ini untuk mengingatkan mereka akan rencana Allah dan pentingnya tetap setia kepada Tuhan.
Di dalam kehidupan kita pasti ada banyak rancangan yang ingin kita laksanakan. Saya juga begitu. Banyak sekali rancangan yang ingin saya laksanakan dalam hidup saya, sehingga membuat saya berpikir bahwa dengan rencana itu masa depan saya akan penuh dengan harapan. Tetapi saya lupa bahwa Tuhan juga punya rencana dalam hidup saya. Dan jujur, memang pada saat itu saya kecewa karena hidup saya tidak sejalan dengan apa yang telah saya rencanakan selama bertahun-tahun. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah merencanakan sesuatu dalam hidup. Dan Dia tahu bahwa rancangannya pasti yang terbaik. Meskipun kita akan merasa kecewa karena rencananya tidak sejalan dengan rencana kita. Tetapi apabila kita mulai menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, perlahan-lahan kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana kita. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang karena kita fokus kita teralihkan pada hal-hal yang terlihat lebih wow atau lebih luar biasa. Padahal Tuhan sedang bekerja mempersiapkan sesuatu yang indah tanpa kita lihat. Dan apabila tiba waktunya Dia menghancurkan rencana kita, Tuhan yakin bahwa rencananya sudah lebih baik dari rencana. Di dalam kata, semasa Yesus berdoa sebelum Dia ditangkap, maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita dapat lihat di dalam teks ini bahwa kalau mengikut rencana Yesus sendiri, Dia tidak ingin mengalami penderitaan itu, tetapi Dia menyerahkan semua rencananya kepada Bapa yang di surga, karena Dia yakin bahwa Tuhan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik, yaitu dengan mati di kayu salib, Dia telah mengalahkan maut dan telah memberi keselamatan pada umat-Nya. Kembali lagi ke dalam Yeremia 9 ayat 11 ini mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah untuk merugikan atau menghancurkan kita, tetapi untuk membawa damai dan harapan. Tuhan tidak berniat untuk menyakiti kita atau membuat kita merasa gagal hanya karena rencana kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita mengerti bahwa rencananya lebih baik dari rencana kita. Ada pepatah mengatakan, terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu sebelum rencanamulah yang menghancurkanmu. Sewaktu kita sedang mempersiapkan rencana-rencana kita, Tuhan sudah tahu bahwa rencana kita itu pasti menghancurkan kita dan kita akan kehilangan harapan. Saya mengatakan ini bukan bermaksud bahwa semua rencana kita itu menghancurkan, tapi apabila rencana kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Kita tidak harus terburu-buru ingin semua rencana kita berhasil atau ingin segalanya tanpa melewati proses. Adakah yang ingin sesuatu dengan sekelip mata? Adakah yang ingin sesuatu sekelip mata? Kelip mata, mau kereta baru, kelip jam mata, terus timbul. Mau duit banyak, kumpul dulu daun-daun, kelip mata, jadi duit. Adakah yang mau begitu? Memang semua mau, tapi bangunlah, jangan mimpi, sebab itu mustahil. Tuhan mau kita tetap percaya pada rencana Tuhan dan tetap berproses. Mulailah fokus dengan hal-hal kecil yang boleh kamu syukuri. Adakah kamu bersyukur masih hidup sampai detik ini? Atau kamu jalani hidup
rencana kita terjadi sampai kita paksa Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini. Kita paksa Tuhan. Padahal itu bukan rencana Tuhan, tapi kita paksa. Sampai kita paksa Tuhan. Tetapi apabila Tuhan beri apa yang Dia kehendaki dan yang telah Tuhan rencanakan, yang terbaik, kita kecewa. Sedarlah, hal kecil saja kita tidak hargai. Oleh itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan dan biarkan Dia pegang kendali atas hidup kita. Marilah kita sama-sama merenungkan apakah kita sudah benar-benar percaya dengan rencana Tuhan walau tidak sejalan dengan rencana kita. Mari kita berdoa. Amin. Firman Tuhan sampai di sini saya kembalikan kepadamu. Menghargai apalagi hal besar. Jadi hal kecil itu kita hargailah supaya dapat hal yang lebih besar. Kalau di dalam doa kami terhalang oleh karena dosa kami, terima kasih Tuhan. Kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat, saya